negeri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmat-Nya kita masih bisa beraktivitas dan berkumpul untuk menambah ilmu tentang budaya positif pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir di seminar ini, yang saya hormati Ibu Silvia Ramadhani yang telah memberi kepercayaan saya untuk menjadi moderator di seminar ini. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, acara ini merupakan seminar untuk memenuhi tagihan tugas calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rokan-Hulu yang ada di sekolah kita di SMP Negeri 16 Tambusai Utara. Saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti, yang kelima penutup. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita buka acara ini dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca surah Al-Fatihah tadi, acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masuklah kita ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Aminah Misrifa Bagiano. Kepada Ibu dipersilakan. Pada Bapak Ibu dipersilakan berdiri.
Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Terima kasih kepada Ibu Anita yang telah membantu kita menyanyikan lagu Wajib Nasional Indonesia Raya. Masuklah kita ke acara yang ketiga, yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat mengikuti kegiatan seminar tentang diseminasi budaya positif untuk guru penggerak angkatan 11 atas nama Ibu Sylvia Ramadhani Nasution SPD. Salawat dan salam Allahumma Muhammad. Tidak bosan-bosan kita aturkan kehadiran tujuan kita. Mudah-mudahan pula kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Nusantara, beserta daripada guru penggerak angkatan 11 Bu Sylvia Ramadhani Nasution. Kemudian Bapak Ibu Majelis Guru serta tata usaha yang hadir pada pagi hari ini. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan ini. Yang pertama, diseminasi budaya positif ini, kalau sepengetahuan saya, beberapa kali saya mengikuti pelatihan online juga, ini kan tujuannya bahwasanya kita ini akan diberi suatu masukan atau pengetahuan terkait dengan budaya yang baik, budaya positif, budaya yang baik terhadap orang atau kelompok. Dalam hal ini Bu Sylvia nanti akan menyampaikan hal ini, sesuatu yang disampaikan yang bernilai positif terhadap perkembangan pendidikan kita, terutama yang kita dalam menjalankan tugas-tugas kita mengajar anak, terutama dalam praktik kita mengajar sehari-hari. Setidaknya apa yang disampaikan oleh Bu Sylvia ini menjadi umpan balik bagi kita ambil nilai positifnya dan bisa kita terapkan dalam kegiatan kita sehari-hari, baik dalam proses pengajaran terhadap bersama kita rekan sejawat ataupun dengan sekolah lain, baik SD, kan gitu kan, kita harus bertukar pengetahuan. Jadi apa yang diterapkan ini bisa kita ambil nantinya dan bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan ini Bu Sylvia ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya akan mendapat hasil yang baik. Itu saja, dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi sambutan untuk kita semua. Baik, misalnya kita ke acara selanjutnya, yaitu acara inti pemaparan budaya positif sekaligus diskusi dan tanya jawab oleh Ibu Sylvia Ramadhani ini sebagai peserta pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rokan-Hulu. Kepada Ibu Sylvia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasa dan menghadiri acara seminar diseminasi positif yang kita adakan hari ini.
Kemudian salawat dan salam tercurah kepada Rasul Muhammad yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan dan karyawati SMPN 16 Kampusai Utara. Terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk hadir pada acara hari ini dan meluangkan waktunya dalam acara diskusi diseminasi budaya positif yang menjadi tagihan tugas kami sebagai calon guru penggerak selama pendidikan Angkatan 11 Kabupaten Pekanbaru. Kami difasilitasi oleh Bapak Ahmad Rapani dan pengajar praktik kami adalah Ibu Nurlaila Kusumawardani. Baik Bapak Ibu, izin memandu diskusi kita pagi ini. Pembahasan pertama yang kita bahas itu adalah konsep inti budaya positif, di mana budaya positif ini terbagi atas beberapa. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, selanjutnya nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol sebagai guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, kita akan membahas bagian pertama ya Bapak Ibu, di mana pembahasan pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Sebagaimana kita ketahui, kurikulum kita yang sekarang itu memfokuskan pada kurikulum merdeka. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam paradigma ini Bapak Ibu, kita diupayakan untuk mewujudkan pembelajaran yang berprofil pelajar Pancasila kepada anak didik kita. Dalam hal sebagai guru, kita memiliki sesuatu yang disebut dengan kontrol. Nah, dalam kontrol ini ada beberapa pemahaman yang masih kurang tepat ya Bapak Ibu, di mana ada beberapa miskonsepsi atau pemahaman yang masih kurang tepat tentang teori kontrol sebagai guru. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter peserta didik. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini maksudnya guru berhak memaksa murid. Kemudian yang terakhir ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, Bapak Ibu, ini adalah miskonsepsi yang salah karena kita sebagai guru itu tidak berhak untuk baik itu memaksa ataupun mengontrol anak didik kita. Dalam hal tersebut, keterkaitan antara yang kita bahas hari ini dengan seminar kita sebelumnya adalah apabila guru sudah memiliki nilai dan peran penggerak, maka akan mampu mewujudkan visi yang telah disusun sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Visi tersebut akan tercapai bila tersusun secara sistematis dan terencana, maka diperlukan suatu rancangan yang disebut dengan inquiry apresiatif dengan tahapan yang disebut bagja. Nah, Bapak Ibu, inquiry apresiatif ini adalah
pendekatan yang hanya memfokuskan pada kelebihan-kelebihan dan hal positif yang kita miliki di sekolah kita. Jadi kita tidak memandang hal yang kurang, misalnya kita fasilitasnya kurang, itu tidak kita bahas. Kita hanya melihat apa kelebihan yang kita miliki, sehingga kita menyusun visi berdasarkan hal-hal baik tersebut. Adapun tahapan yang tadi kita bahas yaitu bagja adalah singkatan dari yang pertama buat pertanyaan pertama. Jadi sebelum menyusun visi kita membuat pertanyaan dulu, mau kemana kita, atau kita mau membuat visi yang bagaimana. Kemudian kita ambil pelajaran. Hal ini bisa kita peroleh dari sekitar kita, hal-hal baik yang sudah pernah dilakukan orang-orang terdekat kita. Kemudian dari mimpi, jabarkan rencana, dan terakhir atur eksekusi. Kemudian Bapak Ibu, untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ada beberapa hal. Yang pertama, kita menganggap semua kebutuhan kita sama. Padahal sebenarnya kebutuhan kita ini berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Mungkin kelihatannya sama-sama membutuhkan sesuatu, tetapi pada dasarnya ini adalah hal yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pada realitanya semua orang memiliki gambaran dan sudut pandang yang berbeda akan sesuatu. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandang sama dengan kita. Pada posisi kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi Bapak Ibu, hal yang berbeda itu adalah hal yang biasa. Jadi kita tidak bisa mengubah orang lain untuk sepakat dengan cara pandang kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, pada kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apapun perilaku yang dilakukan, baik itu bersifat baik ataupun bersifat buruk, pasti ada tujuannya masing-masing. Memasuki berikutnya, itu orang lain bisa mengontrol saya. Pada teorinya hanya Anda yang dapat mengontrol Anda sendiri. Jadi kontrol diri kita ini sangat penting Bapak Ibu, karena ini merupakan prinsip kita yang harus kita pegang. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini sama dengan yang sebelumnya, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, karena kontrol itu ada pada diri masing-masing individu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membujuk sesuatu, kita tidak bisa memaksakan pemahaman. Kita harus berkolaborasi bersama untuk menciptakan pilihan-pilihan baru atas konsekuensi yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah respon berupa pemikiran yang berpikir saya menang atau saya kalah. Pada teorinya yang sebenarnya adalah kita berpikir menang-menang atau yang biasa disebut dengan win-win solution. Jadi kalau kita menemukan sesuatu hal yang tidak sepakat, kita jangan berpikir ini saya menang atau saya salah. Jadi kita mencari opsi lain di mana pendekatannya merupakan hal yang memenangkan kedua belah pihak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pembahasan disiplin positif, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ice breathing sebentar, di mana kita melakukan tepuk. Ini sederhana saja, nggak capek Bapak Ibu. Tepuk satu di kanan, oke, tepuk dua di kiri, tepuk tiga, dua di kanan, tepuk empat dua di kiri, tepuk lima satu di atas. Oke, kita coba tepuk satu, dua, tiga, empat, lima, satu, dua, tiga, empat, lima.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Hanya sedikit saja. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai keputusannya mengenai muka kawan sebelah ya, bahaya nanti. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang disiplin positif. Bapak Ibu, selama ini yang terbersit di hati Bapak Ibu ketika mendengar disiplin itu apa Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan idenya? Apa yang terbersit di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Apa Pak? Tepat waktu. Ibu? Baik, Bu. Baik. Terima kasih kepada Bapak. Saya Bu. Baik, terima kasih kepada Pak Yusri, Pak Andi, dan Bu Bandar yang telah memberikan pemahamannya. Sama seperti saya Bapak Ibu, dulu saya kira disiplin itu yang penting tepat waktu. Ternyata disiplin berdasarkan teori. Teorinya itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu kita belajar Bapak Ibu. Belajar apa? Belajar ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan peserta didik tanpa imbalan, ancaman ataupun hukuman. Jadi Bapak Ibu, disiplin ini kita belajar mengontrol diri yang bertanggung jawab pada diri kita sendiri tanpa mengharapkan apapun, tanpa takut dihukum. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Adapun nilai-nilai kebajikan yang yaitu adalah nilai yang kita sepakati bersama. Hal ini tidak memandang suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini adalah hal yang baik yang kita sepakati bersama untuk tujuan yang lebih baik. Adapun contoh-contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi, kalau dalam sekolah biasanya Bapak Ibu yang sedang tren sekarang adalah profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini terbagi atas beberapa, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan yang terakhir kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Adapun life skill ataupun keterampilan hidup yang bisa kita sepakati adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Untuk memenuhi hal tersebut Bapak Ibu, kita membutuhkan sesuatu yang namanya kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi Bapak Ibu, setiap tindakan kita itu pasti untuk memenuhi kebutuhan dasar yang ada pada diri kita. Nah, berdasarkan hal tersebut, dalam teorinya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup Bapak Ibu. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Kita bahas yang pertama Bapak Ibu, kebutuhan hidup. Nah, bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, seperti makanan,
pakaian, tempat tinggal. Jadi kita tidak munafik Bapak Ibu, kita pasti butuh asupan gizi untuk terus bertahan hidup. Begitu pula dengan sandang, pangan, papan. Jadi ini termasuk ke dalam kebutuhan fisiologis. Selanjutnya yaitu kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Nah, pada kebutuhan yang bersifat psikologis ini seperti rasa diterima. Hal ini baik di rumah, kita ingin diterima oleh entah anak kita, entah suaminya ataupun istrinya. Kalau di sekolah kita ingin diterima oleh rekan-rekan kerja kita. Kemudian dipedulikan, berbagi dan kerjasama. Kita juga ingin dipedulikan oleh orang-orang di sekitar kita, karena ini kita bersifat sebagai psikologis dari diri kita masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan penguasaan. Hal ini berkaitan dengan keinginan kita untuk dianggap. Kita ingin dianggap ada. Kita ingin memimpin. Kalau sebagai suami dia ingin memimpin istri dan anak-anaknya di rumah. Kalau sebagai guru kita ingin bisa dan mampu memimpin pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Kemudian berprestasi, diakui dan dihargai. Selanjutnya kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan sendiri, mencoba hal-hal baru dan mampu mengembalikan arah hidup. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, kesenangan ini Bapak Ibu ada bermain, humor dan tertawa. Jadi kesenangan kebutuhan ini tidak hanya dibatasi pada usia tertentu. Selama kita hidup kita akan membutuhkan kebutuhan dasar ini. Jadi kalau ada salah satu saja kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka akan muncul hal-hal yang kurang baik dan tidak diinginkan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut akan muncul sebuah motivasi Bapak Ibu. Dalam mewujudkan hal yang kita inginkan ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Yang ini terbagi atas motivasi ekstrinsik, di mana motivasi ini berasal dari luar. Adapun tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi ekstrinsik ini Bapak Ibu ada alasannya. Saya melakukan sesuatu karena saya ingin mendapatkan sesuatu. Selanjutnya adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari diri kita sendiri tanpa ada embel-embel apapun, yaitu dengan tujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi intrinsik ini Bapak Ibu dilakukan berdasarkan kesadaran diri kita untuk tanggung jawab terhadap diri. Nah, dalam melakukan motivasi baik itu ekstrinsik ataupun intrinsik, ada beberapa hal yang mempengaruhinya Bapak Ibu. Yang pertama ada hukuman, kemudian konsekuensi, dan yang terakhir adalah restitusi. Pada tahap hukuman, hal ini biasanya tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik ataupun psikis. Jadi Bapak Ibu, hukuman ini hanya ditentukan oleh guru. Kalau kita di sekolah biasanya suka-suka gurunya mau ngasih apa, tidak jelas aturannya dari mana, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah konsekuensi, di mana konsekuensi ini sedikit lebih baik daripada hukuman, karena ini terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi ada dasarnya ya Bapak Ibu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, dan yang terakhir sikap guru selalu memonitor murid. Pada tahap berikutnya adalah restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan
jawab atas kesalahan yang dia perbuat. Jadi kita mengajak anak untuk mencari solusi bersama akan hal yang sudah dilakukan. Nah, dari posisi tersebut muncul lagi Bapak Ibu, ada posisi kontrol seorang guru. Di sini ada 5. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan yang terakhir guru sebagai manajer. Dari hal tersebut kita akan bahas yang pertama Bapak Ibu sebagai penghukum. Nah, pada posisi guru sebagai penghukum, seorang bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bisa berupa tindakan ataupun kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi ini merupakan paksaan yang diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Selanjutnya ada posisi merasa bersalah, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Suaranya lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, membuat orang lain merasa bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar memang lembut tetapi cukup tajam Bapak Ibu. Jadi ini posisinya pembuat rasa bersalah. Memasuki posisi berikutnya yaitu memposisikan guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan. Nah, posisi teman pada guru ini bersifat seperti mata pisau Bapak Ibu, bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Pada posisi positif di sini yaitu hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid karena kita memposisikan guru sebagai teman. Kemudian yang berikutnya adalah posisi guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Jadi kita diposisikan untuk mengawasi anak didik. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab penuh atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi pada posisi pemantau Bapak Ibu, kita punya pegangan yang namanya aturan. Kita memantau anak berdasarkan aturan yang sudah ada. Nah, adapun posisi terakhir Bapak Ibu yaitu posisi puncak ataupun posisi yang paling baik yang untuk kita lakukan sebagai guru adalah posisi sebagai manajer. Posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian seorang manajer yang telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Jadi manajer ini Bapak Ibu, ketika dia dibutuhkan dalam posisi teman, dia bisa berubah menjadi teman. Atau ketika dia dibutuhkan untuk menjadi pemantau, dia juga bisa menjadi pemantau. Maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Pada tahap manajer ini, kita akan mengajak murid kita untuk menganalisis kebutuhan apa yang dia butuhkan dan juga kebutuhan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, di sini kita menemukan penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi,
dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Adapun contohnya Bapak Ibu, dari penerapan posisi kontrol guru tadi, kita akan melihat sebuah kasus di mana kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, dari kasus ini kita akan mengambil posisi Bapak Ibu. Yang pertama, jika kita berposisi sebagai penghukum, maka kita akan langsung menyuruh anak hormat bendera selama 1 jam. Yang mana kita tahu Bapak Ibu, 1 jam itu lama ya Bapak Ibu. Iya, hormat bendera selama 1 jam. Ini namanya posisi penghukum. Kalau kita ambil lagi posisi yang lebih ke atas, yaitu membuat merasa bersalah. Nah, ini tadi sudah diingatkan bahwa kata-kata yang digunakan ini lembut, tetapi masih membuat anak merasa kurang enak di hatinya. Adapun kalimat yang biasa ataupun yang bisa digunakan yaitu adalah berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu aja mengecewakan Bapak. Nah, ini adalah kata-kata yang cukup lembut ya Bapak Ibu. Kemudian pada posisi teman, pada posisi ini perkataan yang biasa digunakan adalah kita menganggap teman. Jadi kita mengajaknya, ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong bantu Bapak ya sekali ini ya, gak apa-apa, tapi lain kali jangan diulangi. Jadi kita sebagai teman yang kemudian memasuki posisi pemantau. Nah, yang ini Bapak Ibu, pemantau ini berdasarkan pada peraturan yang sudah ada. Adapun contohnya yaitu kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu sanksinya kan? Jadi anak sudah tahu kalau memang peraturan itu ada. Kemudian kita juga mengingatkan kepada anak supaya setelah upacara bendera kamu beli atributnya di koperasi sekolah dan jangan diulangi. Adapun posisi puncak yaitu posisi terbaik, yaitu sebagai manajer. Jadi kita meminta anak untuk sadar sendiri dan mencari solusi dari kesalahan yang dia buat. Hal yang biasa ditanyakan adalah apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan hari ini agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Dalam hal tersebut Bapak Ibu, ada juga yang namanya keyakinan kelas, di mana dalam pembentukan keyakinan kelas ini ada beberapa hal. Yang pertama itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian disesuaikan dengan kondisi sekolah atau kelas kita agar mudah diterapkan, dan yang terakhir semua warga sekolah dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, ketika membuat keyakinan kelas ini kita diwajibkan untuk dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kata-kata tidak boleh, kata-kata jangan, itu tidak bisa digunakan Bapak Ibu. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kalimatnya kita ubah ke dalam bentuk positif Bapak Ibu, yaitu ya baik, terima kasih, buanglah sampah pada tempatnya. Atau dilarang terlambat, kita ubah ke dalam kalimat positif. Apa maksudnya? Iya, terima kasih Pak Halo. Jadi kita ubah ke dalam kalimat datang tepat waktu. Jadi kata jangan, kata tidak boleh, ataupun kata-kata yang bernuansa negatif itu kita ubah ke dalam bentuk positif supaya anak kita merasa hal ini lebih baik. Kemudian katanya sedikit saja agar mudah diingat. Jadi Bapak Ibu, ketika membuat keyakinan jangan terlalu banyak, karena kita ini manusia itu sifatnya lupa. Jadi sedikit saja, yang penting bisa diingat dan bisa diterapkan di sekolah ataupun di kelas kita. Kemudian keyakinan kelas ini bisa kita revisi Bapak Ibu.
bisa kita buat sesuai kebutuhan yang kita butuhkan pada saat-saat tertentu. Memasuki pembahasan berikutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan gaya hidup. Nah, pada tahap menstabilkan identitas ini didasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah proses dari pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, dalam prinsip menstabilkan identitas ini kita semua tahu bahwa kita belajar dari yang namanya kesalahan. Ada kalimat-kalimat yang biasa digunakan, ada beberapa. Yang pertama, kita mengingatkan orang yang bersalah tersebut dengan kalimat yang pertama, berbuat salah itu wajar. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian, bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian kamu merasa begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, pada saat anak-anak kita berbuat kesalahan, yang pertama kita tidak menghakimi, tetapi kita menstabilkan identitasnya dulu, bahwa kesalahan itu adalah hal yang wajar karena semua kita pasti pernah berbuat kesalahan. Kemudian kita juga menanamkan kepada anak kesalahan yang ada ini tidak perlu kita bahas siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi kita bersama-sama dengan anak-anak kita mencari solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian memasuki tahap berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, pada ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, setiap tindakan yang kita bahas tadi memiliki tujuan yang berbeda. Ada anak-anak yang mengganggu kawannya itu dengan beberapa tujuan. Mungkin ada yang iseng, atau ada yang senang melihat reaksi kawannya, atau ada memang usir, mencari masalah. Nah, di sini ada pun kalimat-kalimat yang biasa digunakan adalah yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Selanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Dan yang terakhir adalah kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi Bapak Ibu, setelah kita tadi menstabilkan identitasnya, kita validasi pun tindakan dia yang salah tersebut. Dan yang pada tahapan terakhir adalah tahapan menanyakan keyakinan. Yang ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi termotivasi yang berasal dari diri kita sendiri tanpa mengharapkan apapun dari pihak lain. Adapun kalimat-kalimat yang pertama adalah apa keyakinan kelas kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi Bapak Ibu, ketika anak kita berbuat kesalahan, pada tahap akhir kita menanyakan hal-hal yang bisa mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut. Baik Bapak Ibu,
kita akan menyaksikan contoh penerapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh seorang anak nanti yang pin aku agak dimajukan di dan agak ada YouTube nanti kita tambah kali lihat YouTube. Jadi Bapak Ibu, pada kasus yang pertama tadi kita menstabilkan identitas anak kita yang melabrak ataupun mengajak kawannya untuk berkelahi karena tidak terima bahwa PR-nya selalu dicontek. Nah, kita memanggil anak tersebut untuk memberikan solusi dan pemahaman yang lebih baik dalam menerapkan segitiga restitusi. Kemudian kita menonton kasus yang kedua Bapak Ibu, di mana kasus yang kedua ini ada seorang peserta didik yang sering terlambat ke sekolah karena sering begadang main HP tengah malam. Jadi kita akan mencarikan solusi bersama anak didik kita bersama bagaimana cara mengatasi hal tersebut supaya anak kita tidak terlambat lagi ke sekolah. Itu bel, jadi jembel babi itu bel. Jangan dijebel gitu. Kan pilih, jembel.
Baik Bapak Ibu, itulah rangkaian pemaparan materi dari saya. Adapun penutupnya yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol pada saat ini, sebagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang bisa menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan, standar nasional pendidikan kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang memberikan tanggapannya. Selanjutnya kita memasuki acara diskusi dan tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin menambahkan ataupun memberikan pertanyaan, dipersilakan. Ada Bapak Ibu? Tidak ada? Ya baik Pak, silakan. Bapak maju, arahan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esa. Saya akan bertanya kepada Pak Suti tentang miskonsepsi tadi murid dipaksa. Bagaimana dengan pernyataan tentang dipaksa, terpaksa, terbiasa? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Zilki Arhan. Maka saya kasih tangan dulu Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana dengan prinsip dipaksa, terpaksa, terbiasa. Baik, hari ini baik Bapak Ibu, yang tadi terpaksa, dipaksa, dan terbiasa. Hal ini berhubungan dengan hal-hal yang mempengaruhi motivasi Bapak Ibu. Hanya saja pemilihan penggunaan kata yang berbeda. Dimana kalau dipaksa ini masuk ke dalam tahap hukuman, karena ini bersifat dari pihak lain yang membuat kita dipaksa melakukan sesuatu. Kemudian tahap terpaksa ini masuk ke dalam teori yang dinamakan konsekuensi. Kita melakukan kesalahan, maka kita harus bertanggung jawab akan kesalahan yang kita lakukan. Dan yang terakhir, terbiasa. Terbiasa ini akan muncul jika tahap restitusi kita laksanakan dengan baik. Begitu Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin menambahkan? Bagaimana Pak Silvi? Baik, terima kasih kepada Pak Silvi. Selanjutnya jika ada tambahan ataupun pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, kami persilakan. Baik, kepada Pak Silvi dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya kepada Pak Silvi. Perkenalkan, nama saya Zikri. Saya mengaku bidang studi pendidikan Pancasila dan kenegaraan karena kaitannya dengan diskriminasi budaya positif. Mungkin untuk yang pertama saya ingin curhat terlebih dahulu Bapak Ibu, karena saya sangat tertarik dengan materi ataupun tema yang diusung oleh Silvi, yaitu terkait dengan diskriminasi budaya positif. Yang mana kita ketahui budaya itu semua yang dicipta atau diperkasari oleh manusia yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, yang perlu kita garis bawahi tadi konsep kita di sini di budaya positif. Karena budaya itu tidak selamanya positif, pasti ada budaya negatif selama yang negatif itu dilakukan secara berulang-ulang.
Kemudian saya pernah mengikuti seminar internasional yang mana dilakukan oleh seorang profesor dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Dia melakukan penelitian di beberapa negara. Ini karena kaitannya dengan budaya positif tadi. Yang pertama, dia melakukan penelitian di Australia. Di Australia itu dibuat oleh pemerintah sebuah box di setiap pinggir jalan, yang box ini digunakan untuk para warganya yang merokok dan mabuk. Jadi setiap yang merokok ataupun mabuk masuk ke dalam box tersebut. Di dalam box itulah dia berjoget segala macam. Kemudian yang poin yang diambil apa Bapak Ibu? Di Australia itu mabuk saja masih bisa disiplin. Orang mabuk saja masih bisa disiplin di Australia. Artinya apa? Di negara kita nggak mabuk tapi nggak bisa disiplin. Tentu negara kita dibanding Australia sudah jauh kalah. Kemudian di Jepang. Di Jepang itu dia meneliti sebuah sekolah. Ternyata di sekolah itu dikatakan gagal, tidak berhasil, bukan karena anaknya tidak lulus, bukan karena anaknya tidak naik kelas, bukan karena tidak juara, tapi yang ditangisi oleh orang tua di sana, anaknya tidak bisa antri. Jadi seorang orang tua itu merasa gagal kalau anaknya nggak bisa antri. Hal yang sepele tapi itu sangat besar manfaatnya. Tidak bisa antri berarti gagal. Jadi kaitannya sama tema kita hari ini. Diseminasi itu saya menggarisbawahi ada 3 yang dikandung di dalamnya. Yang pertama itu proses mendapatkan informasi. Yang kedua kesadaran akan informasi tersebut. Yang ketiga itu melaksanakan informasinya. Nah, kita kaitkan dengan budaya positif tadi juga berkaitan dengan karakter bangsa. Nah, karakter bangsa itu tanggung jawab saya pribadi sebagai pimpinan studi dan juga kita semua. Salah satunya apa? Disiplin. Kita kaitkan dengan teori kontrol tadi. Mungkin stimulusnya kita dulu semua sama. Rangsangan yang kita hadapi di sekolah kita ini sama. Cuma kan respon kita yang berbeda. Nah, ketika siswa kita tahu dia mendapat informasi dari kita, contohnya saja disiplin. Ketika siswa itu terlambat atau siswa tidak mengerjakan tugas, ketika kita tanyakan dia tahu itu salah. Berarti rangsangan atau stimulusnya sama kita semua. Tapi ketika ditanya sama beliau, apakah dia menerima terhadap informasi tadi, buktinya tidak dikerjakan. Tentu dia tidak bisa lagi masuk ke tahap definisi yang ketiga. Nah, jadi yang jadi pertanyaan saya di sini, Bapak Ibu, stimulus yang kita hadapi sudah yakin saya sama. Dari 18 karakter tadi kalau kita urutkan dari 1 sampai 18, semua siswa kita tahu itu apa religius, apa itu kerjasama, apa itu disiplin, apa itu toleransi, semuanya tahu. Tapi yang pertanyaan besarnya kok bisa mereka tidak menjalankan? Nah, pertanyaan saya untuk kita semua ataupun yang kita diskusikan, seperti apa respon yang baik supaya teori kontrol tadi bisa kita laksanakan dengan stimulus yang sama terhadap diri kita semua. Karena saya merasa kalau ada siswa saya yang gagal, saya pribadi sebagai bidang studi merasa gagal. Padahal saya di kelas itu melihat mungkin materi sedikit, nasihat yang banyak mungkin. Karena ingin merubah anak itu karakter itu nampak. Jadi pertanyaan saya lagi, seperti apa respon kita yang baik supaya diseminasi budaya positif tadi di tahap yang ketiga tadi bisa dilaksanakan di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu, sangat luar biasa. Pertanyaan dari Pak Fikri. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana respon yang baik dari kita ketika anak-anak kita melakukan kesalahan. Baik, saya lempar kepada peserta. Apakah ada yang ingin membantu mencerahkan pertanyaan yang ada di benak kita bersama? Bagaimana Bapak Ibu? Ya, nggak apa-apa Pak, diperbolehkan. Baik, ada yang ingin membantu menjawab Bapak Ibu? Boleh? Kalau ada yang mau? Baik, saya mencoba menjawab ya Pak. Tadi pertanyaannya bagaimana cara terbaik kita ketika kita melakukan kesalahan. Yang pertama itu pastinya yang pertama tadi berdasarkan pembuatan keyakinan kelas. Tadi sudah dijelaskan. Kalau kita tanya anak-anak kita ketika berbuat kesalahan, menurut kamu nih kelakuan kamu ini salah atau enggak? Sudah tahu? Iya Bu, saya salah. Nah,
respon kita mungkin yang berbeda dari kata Pak Zikri. Nah, dalam hal tersebut kita harus bisa mengusahakan posisi kita sebagai manajer, di mana hal di posisi manajer ini kita tidak memberikan pilihan ataupun kita tidak menetapkan hukuman atas kesalahan yang dibuat anak kita, tetapi kita meminta dia untuk berinisiatif sendiri mencari perbaikan ataupun solusi yang dilakukannya. Jadi dia ketika membuat kesalahan, dia harus mencari sendiri kesalahan saya ini, maka yang akan saya lakukan untuk mempertanggungjawabkannya adalah hal yang seperti ini. Begitu Bapak Ibu. Ketika dia sudah mengusulkan tindakan ataupun solusi, nah kita juga masih bisa berperan di mana apakah solusi yang diusulkan anak tersebut sesuai atau tidak sesuai. Jika sudah sesuai, maka kita juga membuat kesepakatan akhir bahwa solusi ini dan tidak diulangi lagi. Tetapi jika usulan dari anak tersebut masih kurang sesuai, kita bisa memberikan pemahaman, kita memberikan masukan bahwa pemilihan yang seperti ini masih kurang tepat. Kita cari solusi yang lain yang lebih baik lagi. Begitu Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin menambahkan Bapak Ibu? Cukup? Baik, terima kasih kepada Pak Zikri yang sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa. Selanjutnya, jika ada yang ingin memberikan pertanyaan ataupun tambahan, masih kami persilakan kepada Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu? Cukup? Baik, kalau tidak ada, sekian Bapak Ibu pemaparan materi hari ini kita sudah memasuki diskusi dan juga tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya, sudah ikut berpartisipasi dan aktif selama diseminasi yang kita laksanakan hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, itulah tadi pemaparan budaya positif oleh Ibu Sylvia Ramadhani SPD sebagai guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rokan-Hulu. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Sylvia Ramadhani menambah ilmu kita semua dan hal-hal positif yang disampaikan dapat kita terapkan di sekolah kita ini. Amin. Masuknya acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup seminar pada siang hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Jilki Azhar SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Marilah kita berdoa kepada kita masing-masing. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa hamdana kama rabbana shaghira. Wa li abaina wa li ummahatina wa li jadina wa li jaddatina wa li masyayikina wa li asatidina wa li hadratina wa li rabbana wa li man ahsana ilayna. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Jilki Azhar atas memimpin doa. Baiklah, selesai sudah seminar kita siang hari ini. Saya selaku moderator. Jika ada kesalahan saya mohon